Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini saya akan sedikit mencoba untuk memberikan tutorial terkait pemutakhiran data mandiri. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang harus kita siapkan terkait dokumen-dokumen yang harus diupload dalam aplikasi MySAPK ini. Ini salah satunya ada 12 data yang harus kita lakukan updating, dan ini berikut dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu sekalian persiapkan dan konversi ke dokumen elektronik untuk dijadikan dokumen pendukung pemutakhiran data mandiri ini. Yang pertama, profil itu tidak ada dokumennya, cuman satu di sini harus dipersiapkan foto formal untuk menguploadkan foto profil Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, pangkat golongan itu SK kenaikan pangkat terakhir minimal itu wajib. Kemudian pertek KP itu opsional. Kemudian pendidikan, SK pencantuman gelar itu opsional, ijazah, transkrip nilai itu wajib. Kemudian di jabatan, SK jabatan itu wajib, surat pelantikan opsional. Kemudian data PMK atau penyesuaian masa kerja itu wajib menguploadkan dokumen SK PMK. Kemudian CPNS atau PNS yang wajib diuploadkan itu SK CPNS dan SK PNS. Kemudian diklat atau kursus itu sertifikat wajib diuploadkan. Untuk data keluarga, kartu keluarga opsional, akte kelahiran opsional, surat nikah wajib dan akte kelahiran wajib. SKP, dokumen realisasi SKP wajib. Kemudian penghargaan, sertifikat penghargaan wajib diuploadkan. Organisasi atau pengalaman berorganisasi, SK organisasi itu wajib diupload. Kemudian CLTN itu yang harus diuploadkan, yang wajib diuploadkan itu SK penetapan CLTN. Kemudian pertek penetapan CLTN itu opsional, SK penetapan CLTN wajib. Pertek penetapan CLTN opsional, SK penetapan CLTN wajib, pertek penetapan CLTN opsional. Itu Bapak Ibu sekalian data atau dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu persiapkan untuk melakukan updating data di MySAPK. Baik Bapak Ibu, setelah kita bahas dokumen yang diupload, kita baru masuk ke web MySAPK BKN. Di sini ada halaman login utama. Silakan Bapak Ibu masukkan NIP Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya masukkan NIP saya sendiri nih. Oke, kemudian password ini sesuai dengan password yang Bapak Ibu lakukan aktivasi di PUASN waktu kemarin ke belakang lah gitu. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung lakukan klik atau tombol lengkapi data mandiri. Sebelum melakukan proses updating data masing-masing ini, Bapak Ibu wajib melakukan pemilihan unit verifikasinya. Silakan Bapak Ibu pilih di sini. Nah, untuk wilayah Kabupaten Kuningan atau ASN semua di Kabupaten Kuningan, unit verifikasi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semua. Di situ kita pilih. Setelah itu jangan lupa Bapak Ibu untuk menyimpannya. Gitu. Jadi sebelum
masuk ke data, updating data di sini, Bapak Ibu harus menyimpan dulu. Nah, setelah itu baru kita masuk riwayat ubah profil. Nah, di sini Bapak Ibu muncul beberapa yang harus Bapak Ibu masukkan datanya. Begitu sampai dengan data pendukung. Nah, ini. Nah, silahkan cek dulu Bapak Ibu namanya nih. Kemudian kita upload foto. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu tinggal klik di tengah-tengah lingkaran ini, pilih, silahkan pilih fotonya di mana Bapak Ibu menyimpan, kemudian open, nanti akan muncul di sini, kemudian klik simpan, gitu. Kebetulan saya tidak memasukkan foto saya karena belum ada foto, kita simpan saja di situ. Kemudian untuk selanjutnya, untuk kontak pribadi, alamat domisili ini silahkan isi sesuai dengan domisili Bapak Ibu semua. Silahkan sekumplit mungkin. Kemudian nomor telepon silahkan isi apabila Bapak Ibu mempunyai nomor telepon desktop. Kalau tidak, isi dengan nomor handphone saja. Ini jadi sama di sini. Untuk email dinas pribadi, biarkan saja, jangan diisi. Jadi dibiarkan saja, karena kita belum mempunyai itu. Kemudian klik simpan. Data kontak pribadi Anda sudah selesai, ya. Kemudian selanjutnya, tahap selanjutnya itu untuk melakukan pengisian data pendukung. Pertama, NIK silahkan masukkan nomornya. Kemudian nomor KK-nya silakan, agamanya mangap silahkan dipilih. Kemudian lokasi kerja setingkat kecamatan. Ketika Bapak Ibu ada di lokasi Cilimus, misalkan bekerjanya, silakan isi Cilimus. Ketika lokasi kerja Bapak ada di wilayah kecamatan Cibingbin misalkan, silakan isi Cibingbin. Ini free text Bapak Ibu. Kemudian nomor akta kelahiran silakan Ibu Bapak masukkan, nomor NPWP, nomor BPJS, kemudian Karis Karsu, Taspen, kemudian ada di situ tapera, di sini tanggal tapera dan nomor tapera. Jadi tapera di sini Bapak Ibu tabungan perumahan rakyat. Apabila Bapak Ibu sudah menjadi anggota tapera, itu akan muncul dokumen keanggotaan tapera itu. Silahkan Bapak Ibu masukkan nomornya berapa, tanggalnya berapa. Itu nomornya lah di sini ya. Kalau tanggal ini untuk Taspen. Kemudian tapera. Nah, di sini tapera itu tabungan perumahan rakyat. Apabila Bapak Ibu sekalian menjadi anggota tapera dan dokumennya ada, silahkan masukkan nomornya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk KPPN atau kantor pembayaran gaji, Bapak Ibu sekalian isi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di sini. Nah, untuk kelas jabatan ini harus diisi dengan angka Bapak Ibu. Kebetulan kalau memang Bapak Ibu tidak mengetahui angka kelas jabatan yang Bapak Ibu emban, Bapak Ibu bisa cek di sikejab.bkn.go.id di sini. Nah, melalui kamus jabatan di sini ada beberapa kamus, yaitu kamus jabatan struktural, kamus jabatan fungsional, dan kamus jabatan pelaksana. Saya contohkan misalkan jabatan fungsional di sini kita masukkan guru misalkan seperti itu. Coba kita cek di sini. Nah, untuk guru ahli pertama di sini kelas jabatannya 8.
Kemudian guru ahli muda di sini kelas jabatan 9 dan seterusnya. Inilah Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan di kelas jabatan di sini. Nah, misalkan seperti itu. Kalau memang ternyata di kamus itu tidak terdapat atau belum ada kelas jabatan, di sini bisa di-skip saja dulu atau dikosongkan saja. Itu. Nah, kemudian simpan. Nah, ini kebutuhan nomor taspen saya masukin kosong misalkan karena saya tidak mempunyai data, belum mempersiapkan data saya. Nah, simpan. Nah, di sini ada konfirmasi apakah data pendukung Anda sudah sesuai? Klik ya. Nah, profil update data pendukung berhasil. Oke. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke atas. Nah, di sini profilnya sudah selesai. Kita coba kembali ke pemutahiran data. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila sudah selesai melakukan updating data, ini akan berubah menjadi hijau. Nah, untuk yang sudah berwarna hijau, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, data Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi diubah. Jadi, mohon perhatiannya dalam proses updating data dan mohon kehati-hatiannya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita coba lanjut ke updating data riwayat golongan. Sini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yang harus Bapak Ibu sesuaikan dengan SK Bapak Ibu sekalian yang dipegang. Kalau Bapak Ibu mempunyai SK baru misalkan dari 3A, ternyata di data 3A ternyata Bapak Ibu sudah mempunyai SK 3B. Bapak Ibu bisa menambah yang baru. Nah, kebetulan saya tidak mempunyai SK 3B, maka saya harus melakukan update SK pangkat atau SK golongan terakhir. Sini kita ubah. Nah, di sini kita sesuaikan. Ketika misalkan masa golongannya tidak sesuai, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang ada di SK. Tuh. Kemudian ini TMT golongan sudah selesai. Ini kalau sudah selesai, Bapak Ibu silahkan lanjutkan. Nah, ini. Nah, kemudian untuk upload data pendukung, di sini Bapak Ibu harus menguploadkan dokumen SKKP Bapak Ibu sekalian. Di sini ada, ini wajib ini Bapak Ibu, upload file dokumen SKKP, kemudian upload file dokumen pertimbangan teknis KP opsional. Jadi kalau mempunyai pertimbangan teknisnya, perteknya silahkan uploadkan. Kalau memang tidak mempunyai, jangan diuploadkan karena nggak ada dokumennya gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu klik di sini untuk menguploadkan SK pangkat terakhir. Bapak Ibu bisa cari dokumennya di mana ya. Kemudian bisa dipilih open, nanti akan masuk ke sini ya. Dan hati-hati Bapak Ibu, untuk dokumen yang diupload itu maksimum berukuran 1 MB di sini dengan format PDF. Ini tolong diperhatikan. Jadi diupload nanti di situ. Kemudian selanjutnya, oh ini belum dimasukkan, saya coba masukkan dulu data sembarang ya. Coba saya masukkan inilah, misalkan masuk nggak nih? Nah, ini upload file dokumen SKKP berhasil ya. Kemudian Ibu Bapak klik lanjutkan. Silahkan dicek ulang semua.
Nah, setelah ini udah sesuai, kemudian dicentang, saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, kemudian kirim. Bapak Ibu, nanti ada dialog ini, update golongan data pangkat, pengusulan perubahan data riwayat golongan dan pangkat berhasil dilakukan. Nah, kalau misalkan mau lihat historinya, silahkan lihat histori. Kalau misalnya mau kembali melanjutkan lagi pengupdatean data yang segmen berikutnya, kita kembali ke daftar riwayat. Klik situ. Nah, ini sudah selesai. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya di riwayat pendidikan. Di riwayat pendidikan sama Bapak Ibu, sama halnya dengan updating data kenaikan pangkat. Namun di sini harus ada sedikit catatan dari kami bahwa riwayat pendidikan ini yang tertera di data BKN. Silakan Bapak Ibu update datanya. Silakan Bapak Ibu update datanya di sini, ya. Dan apabila Bapak Ibu mempunyai jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mempunyai SK pencantuman gelar, maka Bapak Ibu bisa menambah baru. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak mempunyai SK pencantuman gelar, walaupun Bapak Ibu sudah mempunyai ijazah pendidikan paling tinggi, misalkan seperti itu, Bapak Ibu tidak bisa melakukan tambah baru. Jadi yang perlu saya harus garis bawahi di sini. Jadi untuk penambahan itu bagi ASN yang mempunyai SK pencantuman gelar, ya silakan Bapak Ibu tambah. Nah, kebetulan saya tidak mempunyai itu, saya coba update data ini pendidikan saya. Nah, coba Bapak Ibu silahkan dicek kembali gelarnya seperti apa. Nah, di sini ada pendidikan pertama. Nah, kalau memang di situ adalah pendidikan pertama yang Bapak Ibu masukkan, misalkan pendidikan pertama, silahkan dicentang. Kalau misalkan bukan pendidikan pertama, jangan dicentang seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu mungkin sudah ngerti di sini. Kemudian lanjutkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu upload file dokumen SK pencantuman gelar. Opsional bagi yang mengubah datanya. Tapi kalau yang menambah data, ini akan menjadi wajib hukumnya untuk menguploadkan SK pencantuman gelar. Kemudian upload file ijazah dan upload file transkrip nilai. Jadi kita coba masukkan. Kebetulan saya belum mempersiapkan datanya, karena ini terus terang saja Bapak Ibu sekalian, ini versinya masih versi training, karena kita akan melakukan update data itu tanggal 14 September sampai dengan 15 Oktober. Jadi ini masih proses training Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu cek kembali lagi ke sini, silahkan uploadkan datanya. Misalkan saya sembarang saja memasukkan datanya, misalkan ini saya masukkan sebagai ijazah, misalkan seperti itu. Kemudian transkripnya saya coba, transkripnya saya juga sembarang nih Bapak Ibu. Misalkan ini.
Nah, ini sudah terupload semua, kemudian klik lanjutkan. Kita Bapak Ibu bisa cek lagi di sini. Nah, di sini setiap update data itu ada ini yang harus dicentang atau disetujui oleh Bapak Ibu semua. Saya mintakan bahwa data saya, input saya benar. Kita checklist, kemudian kita kirim, kemudian update pendidikan, kemudian pengusulan perubahan data riwayat pendidikan berhasil dilakukan. Nah, di sini kembali ke daftar riwayat. Nah, saya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di jabatan sama persis, Bapak Ibu, dengan yang ada di updating kepangkatan, pendidikan gitu kan. Jadi di sini kebetulan jabatan saya di sini paling terakhir. Apabila ketika jabatannya tidak sesuai dengan apa yang dipegang SK jabatan oleh Bapak Ibu, silahkan tambah ya. Gitu kan. Kalau misalkan kemarin jadi fungsional umum, kemudian jadi struktural, tapi secara data masih fungsional umum, silakan Bapak Ibu tambah dengan yang baru, gitu kan. Kebetulan saya tidak melakukan tidak ada perubahan terhadap jabatan saya. Apabila yang tidak ada perubahan jabatan, silakan update datanya. Di sini kita lihat semua di sini. Apabila ada TMT pelantikan, silakan masukkan. Kalau misalkan tidak, diabaikan saja, gitu kan. Kalau misalkan saya contohkan untuk pelantikan saya itu misalkan tahun 2020, sini bulan Juni. 7 misalkan 7 Juni tahun 2020. Itu misalnya seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini yang harus diuploadkan Bapak Ibu yaitu upload file dokumen SK jabatan Bapak Ibu sekalian. Coba masukkan. Sudah masuk Bapak Ibu. Kemudian klik lanjutkan. Kita cek. Nah, apabila ada tidak kesesuaian, silahkan Bapak Ibu bisa diubah. Kemudian data pendukungnya tidak sesuai, bisa Ibu ubah lagi, Ibu Bapak ubah. Nah, di sini kalau memang sudah selesai, kita klik di sini, kita kirim. Kemudian klik lagi kembali ke daftar riwayat. Nah, selanjutnya kita masuk ke riwayat peninjauan masa kerja. Nah, di sini untuk riwayat peninjauan masa kerja itu adalah peninjauan masa kerja di mana Bapak Ibu sebelum diangkat menjadi CPNS. Misalkan honor di dinas A dari tahun sekian ke tahun sekian itu disesuaikan masa kerjanya. Gitu, masa kerjanya. Tapi di sini bukan pengusulan Bapak Ibu. Di sini bukan pengusulan, tapi entrian data yang sudah mempunyai SKPMK resmi dari BKN. Gitu. Jadi riwayat penyesuaian masa kerja ini dikeluarkan oleh BKN. Jadi dengan dasar-dasar teknis tertentu BKN mengeluarkan SK untuk menyesuaikan masa kerja kita. Nah, kita klik di sini, Bapak Ibu.
Nah, kebetulan di sini secara data saya sudah mempunyai SK PMK di sini. Jadi kita ubah kalau yang mempunyai. Kalau yang tidak, itu berarti nanti di sini akan muncul Bapak Ibu kalau yang tidak mempunyai PMK, SK PMK, di sini akan muncul data riwayat PMK sudah sesuai di sini ya. Di pinggir sini nanti ada muncul tombol data riwayat PMK sudah sesuai. Jadi Bapak Ibu tinggal klik itu, selesai. Nah, kebetulan data saya di sini mempunyai data PMK. Kita coba masukkan sini. Ya. Strips itu kita lanjutkan. Di sini kita coba sembarang saja Bapak Ibu. Sesuaikan dengan data SK-nya. Lanjutkan. Nah, di sini ada yang harus diupload, yaitu file dokumen SKPMK. Nah, bagi yang mempunyai silakan upload datanya. Ya. Upload data SKPMK-nya. Kemudian lanjutkan. Kita cek keadaan datanya. Apabila sudah benar kita centang, kita kirim, dan kembali ke daftar riwayat. Selesai seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita coba update data CPNS atau PNS. Nah, di sini persis sama, kita coba ubah datanya. Ini persis sama dengan updating data kenaikan pangkat, pendidikan ya. Kita sesuaikan dengan SK PNS kita. Nah, ketika misalkan bagi teman-teman yang CPNS bisa dipilih di sininya masih CPNS ya. Kalau memang udah PNS, ini kita ambil PNS. Ini SK pertama PNS. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Ini sama persis dengan yang updating data yang lain. Jadi kita coba masukkan, lanjutkan untuk menguploadkan kan sini. Ada yang diuploadkan itu SK PNS Bapak Ibu sekalian, kemudian ringkasan, periksa, dan kembali seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk yang riwayat diklat juga sama. Ini riwayat diklat saya misalkan seperti itu. Apabila Bapak Ibu mempunyai riwayat diklat ya, diklat ini baik diklat struktural, diklat fungsional, workshop, lokakarya, dan lain yang berhubungan dengan tugas jabatan Bapak Ibu, silahkan ditambah Bapak Ibu ya, silahkan ditambah. Nah, salah satu contoh misalkan ini saya sudah ada beberapa diklat, kita coba update satu di sini. Nah, kita masukkan tanggalnya. Ini 2000 2015 bulan Juni 3 misalnya. Kemudian selanjutnya, nah di sini harus diupload. Jadi setiap diklat yang Ibu Bapak ikuti, silahkan upload file dokumen sertifikatnya ya. Jadi kalau memang misalkan Bapak Ibu diklatnya mengikuti beberapa kali, tapi diklat yang sama, itu yang diupload atau yang dientrikan diklat yang terakhir Ibu Bapak ikuti itu di situ. Jadi silakan uploadkan gitu.
Kemudian lanjutkan. Kemudian centang di sini. Kemudian kirim. Nah, mari ke daftar riwayat. Di sini riwayat diklat kursus sudah selesai. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu punya beberapa diklat, entry pertama jangan dulu diselesaikan, kemudian entry lagi dulu, entry lagi, kemudian sudah selesai di entry semua, baru selesaikan Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya data keluarga. Nah, di sini ada sedikit penambahan entrian, yaitu orang tua, kemudian pasangan, kemudian ya suami istri dan anak. Nah, apabila Bapak Ibu belum menikah, ini hanya mengisi data orang tua saja ya. Apabila Bapak Ibu sudah menikah dan mempunyai pasangan dan mempunyai anak, Bapak Ibu mengisi pasangan dan anak di sini, gitu kan? Silahkan misalkan ditambah untuk riwayat orang tua. Di sini Bapak Ibu status pekerjaan orang tua. Apabila PNS aktif, silahkan klik PNS aktif. Kalau memang ya orang tua kita sudah pensiun atau bekerja di swasta atau sudah purna bakti, di sini bukan PNS. Ya, pilihnya bukan PNS, silahkan masukkan. Misalkan untuk ibu, gitu kan? Nah, ini agama dipilih, kemudian lanjutkan. Nanti setelah dilanjutkan, Bapak Ibu akan tersimpan, gitu, akan tersimpan di sini untuk riwayat keluarga. Di sini akan tersimpan nama orang tua untuk ibu. Nah, kemudian tambah baru untuk ayah kita, tambah baru seperti itu, tambah nanti di sini dimasukkan laki-laki di sini, gitu, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang mempunyai pasangan silahkan masukkan di sini. Coba kalau yang datanya belum ada silahkan tambah ya. Misalkan yang sudah ada silahkan ubah di sini. Di sini ada masukkan data istri keberapa, ini istri pertama misalnya seperti itu. Status pernikahannya menikah seperti itu. Bukan PNS atau PNS, silahkan sesuaikan. Tuh. Nomor karsunya berapa atau karisnya, alamatnya sesuaikan, nomor handphonenya berapa, nomor telepon, emailnya berapa. Kalau sudah meninggal, akta meninggal dunianya silahkan dimasukkan, dan tanggal meninggal dunianya silahkan dimasukkan. Nomor akta nikah silahkan Bapak Ibu entry di sini, dan tanggal menikah Ibu Bapak. Ya. Oke. Kemudian untuk keluarga di sini ada anak lagi. Silahkan Bapak Ibu, apabila misalkan Ibu sudah mempunyai 3 orang anak, silahkan tambah ya. Tambah, dan apabila sudah sesuai datanya, data anaknya, gitu kan, kita tinggal ubah datanya. Karena diubah ini yang pertama untuk pasangan, Bapak Ibu diwajibkan menguploadkan surat nikah. Ya. Di sini diuploadkan untuk uploadkan surat nikah, dan untuk anak diwajibkan menguploadkan akta lahir anak. Nah. Apabila sudah terisi semua, mulai dari orang tua, pasangan, dan anak,
maka Bapak Ibu harus klik data riwayat keluarga atau orang tua sudah selesai. Kita klik misalkan di sini, konfirmasi seperti ini, ya. Nah, seperti itu. Nah, kita udah selesai mengentry data ini. Kenapa ini data riwayat keluarga masih merah dan riwayat CPNS masih merah? Karena saya kebetulan belum mengupload data dokumennya, dokumen PNS dan dokumen-dokumen yang dimintakan di riwayat keluarga. Ya, kebetulan kalau memang datanya ada, ini akan berwarna hijau semua. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk riwayat SKP selanjutnya, nah di sini riwayat SKP silahkan Ibu Bapak tambah. Ya. Nah, pilih tahun. Di sini ada dua opsi tahun yang harus dipilih. Pertama, pilih tahun 2019. Di sini jenis jabatannya apa? Ya, di sini ada 3 unsur jabatan: struktural, fungsional umum, dan fungsional tertentu. Silakan. Ini silakan isi sesuai dengan yang ada di SKP. Misalkan 46,78 gitu. 78 ini 79. Saya coba masukkan sembarang Bapak Ibu karena ini training ya, tapi pada dasarnya sama, pengisiannya akan sama seperti ini nanti waktu pelaksanaan. Nah, ini kemudian di sini yang harus diisi Bapak Ibu data penilai, jadi atasan yang menilai kita. Ini di sini ada PNS misalkan. Silahkan Ibu Bapak NIP-nya berapa. Misalkan saya sembarang saja. Misalkan, dan seterusnya. Nama misalkan. Nah, seperti itu. Jabatannya dia kemudian kita masukkan UNOR-nya. Kemudian golongannya, atasan kita golongannya berapa? Misalkan saya coba masukkan sini. Nah, di sini ada data atasan penilai. Jadi atasan penilainya ya, PNS dengan NIP sekian misalkan. Seterusnya kita coba misalkan seperti itu. Nah, di sini ada TMT, Bapak Ibu, ini saya lupa nih, TMT golongan. Silakan Bapak Ibu sesuaikan TMT golongannya dengan atasan. Misalkan ini saya coba. Ya. Ini seperti itu. Kemudian dilanjutkan. Nah, sini setelah ini baru uploadkan datanya. Uploadkan data SKP-nya. Kemudian lanjutkan. Ini setelah ini selesai, kita centang sini.
kita kirim. Kemudian kembali ke sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian karena baru 1 tahun yang 2019, Bapak Ibu harus mengentrikan lagi yang tahun 2020 gitu. Silakan masukkan yang 2020-nya, itu jenisnya tuh, misalkan kita masuk sini. Kita kembali masuk sini, ininya misalkan seperti itu. Itu kemudian atasannya misalkan seperti itu. Lanjutkan, kemudian upload filenya, kemudian lanjutkan, dan ininya selesai, kita kirim. Masuk sini. Dan data riwayat SKP sudah sesuai. Ini, klik di sini, ya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu. Ya, kemudian selanjutnya untuk penghargaan di sini, ini penghargaan itu Satya Lencana ya. Kalau memang misalkan Bapak Ibu mempunyai Satya Lencana, silakan tambah baru. Kalau memang tidak mempunyai, langsung klik data riwayat penghargaan sudah sesuai. Karena kebetulan saya tidak mempunyai itu, maka saya langsung klik data sudah sesuai. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian riwayat organisasi sama Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mempunyai riwayat mengikuti organisasi, silahkan tambah baru organisasi formal ya. Jadi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Dan kalau memang misalkan tidak, silahkan langsung Bapak Ibu klik data riwayat organisasi sudah selesai, sudah sesuai ya. Sama halnya dengan saya belum mempunyai, tidak mempunyai itu, maka saya klik sudah sesuai saja. Seperti itu. Kemudian riwayat CLTN. Nah, cuti di luar tanggungan negara di sini. Apabila Bapak Ibu mempunyai riwayat CLTN, maka Bapak Ibu diwajibkan menambah ya. Menambah CLTN ini sesuai dengan dokumen-dokumen CLTN yang Bapak Ibu miliki ya, seperti itu. Jadi untuk CLTN di sini kebetulan
Dan apabila memang Bapak Ibu tidak mempunyai, sama seperti saya misalkan tidak mempunyai riwayat data cuti di luar tanggungan negara ini, langsung diklik data riwayat sudah sesuai dan ya. Nah, itulah Bapak Ibu. Nah, di sini data-data 12 data yang harus kita update Bapak Ibu sekalian. Ya, dimohon dalam proses updating data ini perlu dengan kehati-hatian. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian berkonsentrasi dalam hal updating data ini. Nah, di sini ada histori pengajuan. Kita lihat histori pengajuannya. Nah, disinilah Bapak Ibu histori pengajuan yang kita ajukan. Nanti ini akan masuk datanya ke verifikator di BKPSDM untuk dilakukan verifikasi data sesuai dengan dokumen elektronik yang Ibu Bapak uploadkan. Baik Bapak Ibu, mungkin sekilas demikian tentang tata cara atau tutorial pengisian pemutakhiran atau proses cara pemutakhiran data mandiri yang akan kita laksanakan bersama dari mulai tanggal 14 September 2021 sampai dengan 15 Oktober 2021. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.